Selamat malam teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah riset operasi. Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di modul 6. Nah, untuk penjelasannya di awal, di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas dua modul ya. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas modul 6 dan modul 7. Nah, oke, jadi untuk lebih detailnya nanti silahkan teman-teman latihan soalnya yang ada di modul biar nanti itu bisa lebih paham. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk tinjauan umum kita bisa langsung skip aja ya. Kita masuk ke pendahuluannya. Sorry sebentar. Di modul 6 ini nanti kita akan membahas tentang analisis jaringan kerja. Di mana di dalam analisis jaringan kerja itu sebenarnya kita sedang mempelajari tentang sebuah proyek. Nah, apakah itu proyek? Proyek itu adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang mulai dikerjakan pada suatu saat dan direncanakan akan selesai pada suatu waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini kita itu dengan menggunakan analisis jaringan kerja, kita itu akan merencanakan. Misalnya kita itu mau ada sebuah proyek. Itu proyek itu tuh akan dimulai kapan, terus nanti akan selesai kapan gitu. Nah, dan dimana contoh proyek itu tidak sekedar hanya proyek fisik seperti pembangunan rumah, jembatan, namun juga bisa proyek non fisik seperti training, pengajaran, penelitian, kayak gitu ya. Nah, di sini model jaringan yang nanti, oh ya, waalaikumsalam Mbak Anis. Ya, di sini nanti kita memiliki dua metode yang dinamakan metode yang digunakan di dalam analisis jaringan ini itu ada dua, yaitu konsep dasarnya kita pakai CPM dan juga PERT. CPM itu singkatan dari Critical Path Method, atau kita mencari jalur terkritis dari sebuah alur aktivitas ya. Lalu yang kedua adalah PERT atau Program Evaluation and Review Technique, di mana kedua metode ini itu digunakan untuk menentukan kemungkinan eh, berapakah kemungkinan lama proyek itu tuh bisa diselesaikan gitu. Yang paling optimalnya lama proyek itu bisa diselesaikan berapa lama, kita bisa menggunakan CPM sama PERT ini. Nah, kalau dari teorinya sebenarnya CPM sama PERT ini itu hampir sama. Perbedaannya hanya pada bagaimana cara memperkirakan waktu kegiatannya. Di mana untuk CPM itu metodenya itu memperkirakan waktu kegiatannya secara deterministik. Sedangkan kalau PERT itu secara probabilistik, seperti itu. Nah, cuman untuk prinsip kerjanya dua metode itu sama. Nah, selanjutnya di dalam sebuah diagram network atau diagram jaringan kerja itu ada dua istilah penting. Yang satu dinamakan aktivitas atau kegiatan, yang satunya lagi dinamakan kejadian atau event. Nah, yang namanya kegiatan ini atau aktivitas ini itu ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Jadi yang ditunjukkan dengan anak panah itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, kalau kejadian atau event itu ditunjukkan dengan bentuk lingkaran. Nah, lalu di sini ada beberapa ketentuan dalam penyusunan diagram network. 1. Sebelum suatu kejadian dimulai, semua kejadian yang mendahuluinya itu harus diselesaikan atau harus dikerjakan. Contohnya, misalnya kita mau bikin roti gitu ya. Nah, sebelum kita memasukkan adonan jadinya itu ke dalam oven, otomatis proses pembuatan adonan jadi kan sudah harus selesai dikerjakan atau diolah dulu kan.
sebelum kita bisa memasukkan adonan jadi itu ke dalam oven. Waalaikumsalam Mbak Iis, silahkan masuk. Iya, nggak apa-apa Mbak Iis. Oke. Nah, begitu juga untuk eh, jaringan kerja ini. Lalu yang kedua itu adalah gambar anak panah hanya menunjukkan urutan kegiatan, tidak menunjukkan jangka waktu atau letaknya aktivitas. Jadi istilahnya ada bedanya anak panah panjang ataupun pendek itu tidak menunjukkan apa-apa gitu ya. Karena dia hanya menunjukkan arah dari kejadian apa menjadi kejadian apa. Itu terjadi aktivitas apa di dalamnya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah lingkaran yang menggambarkan kejadian itu diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak ada dua kejadian dengan dua nomor yang sama. Jadi nomornya itu dimulai dari kecil lalu menuju ke besar. Nah, itu juga digunakan untuk poin keempat, untuk menghindari arah panah yang berulang atau sirkulasi. Jadi nggak boleh muter ya. Istilahnya gini, nggak boleh ngelup. Jadi kalau misalnya kita bikin roti dari tepung, kan hasilnya nanti jadi roti, tidak mungkin balik lagi ke tepung kan. Nah, jadi dari tepung diolah, dari tepung di mixer, dimasukin oven, lalu jadinya roti. Bukan terus balik lagi ke, iya, sekali proses, tidak melingkar, jadi tidak ngelup. Istilahnya tidak ngelup itu proses tuh kayak gini, bulet, terus misal bulet gitu ya. Jadi ini tadi adalah tepungnya diolah jadi apa? Diolah jadi adonan, lalu habis itu dimasukkan ke oven seperti ini. Bukan berbentuk melingkar. Berbentuk melingkar itu contohnya seperti ini. Bukan seperti ini ya. Bukan, yang ini itu salah. Yang ini itu salah. Yang ini itu salah, yang benar yang ini. Ya, tidak apa-apa Mbak, silahkan bergabung. Oke. Lalu selanjutnya, yang kelima, dua buah kejadian itu hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah. Jadi, antara kejadian satu dengan kejadian dua, ini tidak boleh ada anak panah lebih dari satu. Tidak boleh ada anak panah, nggak boleh ada gini. Seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, begitu. Lalu yang keenam, network atau jaringan hanya dimulai dari satu kejadian atau initial event dan diakhiri oleh kejadian, gitu ya. Jadi dimulai dari kejadian itu kan event. Jadi dia dimulai dari lingkaran dan diakhiri dengan lingkaran. Tidak boleh dimulai dari panah dan diakhiri dengan panah. Jadi awal sama akhirnya itu adalah bentuknya lingkaran. Lalu yang ketujuh, apabila diperlukan dapat dibuat kegiatan semu untuk memudahkan pembuatan diagram network. Nah, poin ketujuh ini adalah untuk kita mengantisipasi poin kelima dan juga poin keenam. Ya betul, lingkaran, panah, lingkaran. Diawali dengan lingkaran. Dan juga hanya satu lingkaran. Oke ya. Misalnya nanti dua, kita bisa menggunakan yang namanya dummy pad atau dummy alur gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya kegiatan semu atau dummy event. Kalau kegiatan semu itu kan dummy activity. Kegiatan semu itu dummy activity, bukan dummy event ya. Dummy activity.
dummy activity. Nah, di sini kegunaan dari yang namanya kegiatan semu itu adalah, kan tadi kita punya yang namanya poin kelima dan juga poin ketujuh. Poin kelima itu adalah saat dua buah kejadian atau dua buah lingkaran itu tidak bisa dihubungkan oleh lebih dari satu anak panah. Jadi kondisi yang seperti ini untuk menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas atau lebih dari satu anak panah, seperti ini itu nggak boleh. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya dummy. Ini kan nggak boleh. Untuk itu kita menggunakan yang namanya dummy activity. Oke. Ini dummy. Ini sebenarnya nggak ada. Ini dummy. Nah, oke. Lalu selain itu yang kedua, terkadang diperlukan kegiatan semu di awal atau di akhir network untuk mengatasi masalah apabila network itu dimulai dan diakhiri oleh beberapa kejadian. Ini bisa dilihat di modul, coba dilihat di modul, itu ada di gambar 6.7. Oh iya, modul 8 itu coba dilihat di bagian B mungkin ya, sama-sama di bagian B, di poin kedua. Ya, oke, terima kasih Mbak Selastri. Nah, itu di halaman 8.3 coba dicari gambar yang bagian B, lalu di poin kedua ya. Di situ kan ada dua kejadian, yaitu kejadian 1 dan kejadian 2. Itu memulai kejadian 3. Nah, untuk seperti itu tidak boleh terjadi ada dua lingkaran yang memulai aktivitas. Oleh karena itu dikasih yang namanya anak panah dummy, anak panah dummy ya, di situ dari 1 ke 2. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah untuk menunjukkan urutan yang tepat apabila ada overlapping predecessor, atau predecessor kan pendahulu yang overlapping. Nah, itu tuh bisa bisa lihat gambar di yang poin 3. Di situ ada sebuah permisalan. Misalnya ada 4 kegiatan A, B, C, dan D. Nah, kegiatan A itu mendahului B. A itu mendahului C dan B itu mendahului D. Nah, itu kan kalau di yang gambar A itu kan seperti itu, dan itu kan salah karena di situ didahului oleh ada sebentar. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar yang 68A, atau di situ di bagiannya punya teman-teman itu yang bagian A ya, itu kan seolah-olah kita hanya bisa menyelesaikan aktivitas C setelah A dan B selesai. Padahal sebenarnya kan enggak. C itu bisa dimulai setelah A saja, tidak harus B. Nah, lalu D itu dimulai setelah B saja, tidak harus A. Makanya oleh karena itu dikasih yang namanya dummy di antara mereka itu. Jadi itu nanti jadinya seperti yang di gambar B. Itu dummy-nya antara 3 sampai 4. Nah, dummy itu gunanya untuk seperti itu. Ya betul, aktivitas bayangan Mbak Sulastri. Oke, nah lalu istilah yang ada di dalam network ini, diagram network ini,
ada dua istilah, ada istilah jalur dan ada istilah jalur kritis. Nah, jalur itu adalah rangkaian kegiatan yang menghubungkan dari kejadian awal sampai akhir. Nah, sedangkan kalau yang namanya jalur kritis itu adalah jalur yang mempunyai waktu penyelesaian kegiatan terpanjang. Dan waktu terpanjang itulah yang akan menjadi atau yang akan menentukan jadwal penyelesaian proyek itu. Jadi kita nanti memilihnya itu adalah jalur yang memiliki waktu terbesar atau waktu terpanjang. Oke. Selanjutnya, nah, contoh di sini. Di sini kita punya tabel kegiatan. Di sini ada kegiatan A. Itu tidak ada yang mendahului, B tidak ada yang mendahului, C juga tidak ada yang mendahului. Berarti A itu seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Nah, lalu kita lihat D itu didahului oleh A. Oke, D didahului oleh A. Jadi D itu setelah A. Kalau misalnya ini caranya membuat mungkin seperti ini. Kita kan punya kegiatan A. Kita selalu awali dengan yang namanya lingkaran. Lingkaran awal. Nah, lalu di sini ada kegiatan A, B, C yang tidak ada yang mendahului. Jadi sini kita bikin A, B, C. Ini A, ini B, ini C, gitu ya. Lalu di sini kan diakhiri dengan juga yang namanya lingkaran. 2, 3, 4. Setelah itu kita lihat D itu didahului oleh A. Oke, D didahului oleh A. Ini D. Ini arahnya gini ya. Nah, oke. Setelah itu E itu didahului oleh A sama B. Noh, E didahului oleh A sama B. Bagaimana ini? Masa dari sini ke sini? Gitu. Kan harusnya kan kalau misalnya seperti ini jadi E. Ini kan cuma didahului oleh B saja kan. Terus gimana ini? Masa A kita kasih lagi ke sini? Gak bisa kan? Maka di sini kita kasih yang namanya dummy. Nah, kita kasih dummy di sini titik-titik. Oke. Lalu selanjutnya F. F itu dilakukan setelah C. Jadi di sini ada F. Masih bentar F-nya gitu aja. Di sini setelah F. Lalu setelah itu D, E, F, G. G itu setelah D sama E. Ini ada 5. Mempertemukan dua itu yang akan memulai yang namanya G. Lalu setelah itu H itu setelah F dan G. Oke, H itu setelah F dan G. H itu di sini. Nah, di sini ada yang namanya H. Lalu ini diakhiri dengan 7. Waduh, sebentar kepanjangan.
Nah, seperti ini ya. Oke. Iya Mbak, tidak apa-apa Mbak Jueria. Selamat datang Mbak, selamat bergabung. Nah, di sini kita langsung lihat ke gambar bagus aja ya. Kita kasih yang namanya waktu setiap kegiatan. Di sini A, waktu kegiatannya itu adalah 5, maka kita kasih 5 di sini. B, waktu kegiatannya 3, kita kasih 3 di sini. Nah, lalu C, kegiatannya 4, kita kasih 4, sampai H, kegiatannya 5, kita kasih 5. Nah, di sini itu kan kita lihat ada berapa jalur di sini. Ada jalur 1, A, D, G, H. Lalu jalur kedua, A, E, G, H. Jalur ketiga, A, E, G, H. Jalur ketiga B, E, G, H. Lalu jalur keempat C, F, H. Oke, dan di setiap jalur itu kita akan cari berapakah lama waktu penyelesaiannya. Gitu ya. Di situ kita hitung setiapnya. Contoh di sini A, D, G, H. A itu berapa? A itu 5. 5 ditambah D 6, 11 ditambah G 4, 15 ditambah H 5, 20. Begitu juga untuk jalur 2 sampai jalur 4 kita hitung waktu penyelesaiannya, yaitu didapatkan di sini 20, 19, 17 dan 16. Dimana kita lihat dari 4 jalur ini, itu jalur yang terpanjang terlama penyelesaiannya adalah jalur 1, sehingga jalur 1 ini akan menjadi yang namanya jalur kritis. Jalur 1 adalah jalur kritis dengan waktu penyelesaian 20. Teman-teman, saya tak catat dulu absennya ya. Saya catat absen dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di dalam diagram network atau diagram jaringan ini, kita memiliki beberapa istilah. Yang satu adalah waktu mulai cepat atau kita kasih simbol MC. Itu adalah waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lainnya. Lalu waktu selesai paling cepat SC. Lalu selain itu juga ada kondisi waktu mulai paling lambat, waktu selesai paling lambat, yang kita singkat seperti ini. Ya, nggak apa-apa Mbak Uswatun, selamat bergabung. Oke, lalu selanjutnya kita punya yang namanya total float, yaitu adalah jumlah waktu menunggu yang ada pada suatu kejadian kegiatan, yaitu selisih antara selesai lambat dikurangi dengan mulai cepat.
Oke ya, itu adalah total float. Oh, dikurangi dengan mulai cepat dan juga waktu kegiatan. Jadi rumusnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu istilah yang keenam adalah namanya free float atau waktu sisa atau waktu tunggu yang ada di antara waktu tercepat suatu kegiatan dengan waktu mulai paling cepat kegiatan berikutnya. Free float itu adalah untuk kegiatan I. Kegiatan itu tadi kan ditunjukkan dengan anak panah ya. Untuk kegiatan I itu free float I-nya itu sama dengan mulai cepatnya C, di mana di sini kegiatan I itu diikuti kegiatan J. Maka misalnya kita punya misalnya kita punya ini ya, ini I, terus ini J. Maka di sini itu nanti free floatnya adalah mulai cepatnya J dikurangi mulai cepatnya I dikurangi waktu kegiatannya dari I, itu adalah free floatnya dari I. Nah, rumusnya itu seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal kita tadi. Tadi kan pada awal tadi kan kita gambar, terus habis itu setelah itu kita cek masing-masing jalur. Nah, itu kebetulan sebenarnya itu salah satu cara bisa dengan seperti itu. Nah, cara yang lainnya itu bisa dengan cara mencari jalur kritis dengan cara mencari waktu tercepatnya dia bisa selesai dan waktu terlambatnya dia bisa selesai, waktu tercepatnya dia bisa mulai dan waktu lambatnya dia bisa mulai. Nah, caranya adalah seperti ini. Di sini ini kita memiliki tabel yang seperti ini, tapi jangan lihat tabelnya ini dulu ya. Di sini kan kita tadi punya jalur seperti ini. Nah, di jalur ini itu kita data semua jalurnya A, B, C, D, E sampai H. Terus kita data waktu kegiatannya. Kalau tadi itu kan kita mencari jalur kritisnya dengan kita mencari masing-masing jalurnya itu tuh berapa waktu penyelesaiannya kan ya. Nah, ini di sini kita mencari jalur kritisnya itu dengan cara yang seperti ini. Kita awalnya tadi tahu jalur kritis dari yang sebelumnya. Lalu di sini kita kasih tanda tebal untuk jalur kritis kita tadi. Nah, lalu selanjutnya kita mencari waktu cepat sama waktu lambatnya. Mulai cepat, selesai cepat, mulai lambat, dan selesai lambat. Nah, di situ kita buat tabel yang isinya adalah kegiatannya apa, lalu waktu kegiatan, lalu selanjutnya itu mulai cepat, selesai cepat, mulai lambat, selesai lambat. Ini adalah total float dan ini adalah free float. Nah, di sini nanti jalur yang akan menjadi jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki total float dan free floatnya itu tuh 0. Jadi kalau tadi itu kan kita coba satu-satu.
selain kita coba satu-satu, kita juga bisa menyelesaikannya itu pakai membuat tabel yang isinya total semua kemungkinan paling cepat dan kemungkinan paling lambat yang bisa terjadi di proyek itu. Tidak apa-apa Mbak Ari, selamat masuk, silahkan bergabung. Saya catatnya dulu. Oke ya. Nah, jadi kalau di sini itu kita tidak perlu untuk mencoba-coba mencari jalurnya ada berapa aja gitu ya. Tidak perlu itu. Nah, di sini waktu kegiatan kan sudah ada di soal. Mulai cepat itu bisa kita lihat seperti ini. Kalau A, B sama C itu kan tidak perlu dimulai sebelum kegiatan lain selesai kan, karena A, B, C itu adalah kegiatan awalnya. Jadi di sini A, B, C itu bisa mulai paling cepat dari waktu ke 0. Nah, setelahnya kita lihat D. D itu baru bisa dimulai setelah A selesai, di mana waktu kegiatan A adalah 5. Maka D itu baru akan bisa selesai di waktu kelima. Selanjutnya E. E itu bisa dimulai setelah A sama B selesai. Nah, di sini B selesai di waktu ketiga. Tetapi karena E itu juga harus menunggu sampai A selesai, di mana A selesai di waktu kelima, maka E itu mulai paling cepatnya adalah di waktu kelima. Lalu selanjutnya kita lihat dari DEF. F itu dimulai setelah C, di mana C itu baru selesai setelah waktu keempat. Maka F itu baru bisa paling cepat dimulai itu pada saat waktu keempat, setelah C selesai. Lalu kita lihat G. G itu bisa dimulai setelah D sama E selesai, di mana D itu selesai di 5, karena D itu tuh kan paling cepat dimulai di waktu kelima. Prosesnya D ada 6 satuan waktu, maka D itu paling cepat selesai itu di waktu ke-11. Sedangkan E itu paling cepat mulai di waktu kelima, ditambah waktu kegiatannya 5, maka dia paling cepat selesai di waktu ke-10. Yang satu 10, yang satu 11. Yang satu 10, yang satu 11. Nah, di situ karena G itu karena G itu tuh mulainya setelah D sama E selesai, berarti harus menunggu yang paling lama selesai. Yang paling lama selesai adalah D. Maka G itu akan dimulai di waktu ke-11. Karena di waktu ke-11 inilah D itu selesai. Lalu selanjutnya H. H itu selesai setelah G sama F selesai. F itu selesai di waktu ke-7 ditambah 11, 7 ditambah 4 berapa? 11. Sedangkan G itu selesai, tadi G itu tuh mulainya kan 11, ditambah waktu kegiatannya G itu 4. Berarti G selesai di waktu ke-15. Antara 15 sama 11 itu lamaan 15. Oke, jadinya H itu tuh akan cepat mulai di waktu ke-15. Nah, lalu selesai cepat itu rumusnya pakai ini. Rumusnya pakai ini ya. Nah, rumusnya pakai ini. Jadi tinggal mulai cepat ditambahkan waktu kegiatannya aja. Jadi 0 tambah 5, 5, 3, 4, sampai terakhirnya 20. Nah, setelah 20 ini, karena tadi istilahnya apa ya, 20 itu adalah waktu penyelesaiannya.
waktu penyelesaian paling cepat itu juga akan menjadi waktu penyelesaian di sini paling lambat. Sama-sama 20 juga, dan dimana 20 ini juga kan tadi waktu kritisnya. Nah, kalau misalnya kita mencari waktu mulai dan waktu selesai paling cepatnya, kita bergeraknya dari depan ke belakang, atau yang kita namakan forward rule atau waktu maju. Kalau nah, berbeda lagi dengan kalau kita mencari mulai lambat dan selesai lambatnya. Itu geraknya adalah dari belakang ke depan, atau kita namakan dengan aturan mundur, di mana proyek ini itu selesainya di waktu ke-20. Kalau dia ini selesai paling lambat di waktu ke-20, maka G itu selesai paling lambat kan di 20 dikurangi 5. Jadi G itu selesai paling lambatnya di 15. Lalu selanjutnya, karena G sama F itu tuh sama, karena G sama F itu tuh istilahnya itu bertemu di lingkaran yang sama, maka selesai paling lambatnya antara G sama F itu sama, yaitu selesai paling lambatnya H dikurangi waktu kerjanya H, yaitu 15. Maka di sini sama 15. Jadi sini saya tulis ya. Sebenarnya teman-teman saya ini agak parno loh tulis di sini, karena ternyata setelah saya lihat di hasil rekamannya tulisannya ini nggak keluar. Sedih jadinya. Soalnya mungkin karena komputernya kurang support untuk sini, tapi semoga aja nanti misalnya ada gambar-gambar yang saya oret-oret. Nanti kalau misalnya ada gambar-gambar yang saya oret-oret, minta tolong sama teman-teman di print screen ya, biar apa namanya, biar bisa kelihatan itu hasil prosesnya kita, untuk nanti bisa dilihat teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk kelas. Nah, di sini saya tulis aja ya di sini. Nah, ini kan di sini selesainya 20. Oke. Nah, ini selesai 20. Ini waktu kegiatannya itu 5. Maka dia pasti di sini itu ini harus selesai di 15, yaitu 20 dikurangi 5. 15 itu adalah untuk waktu selesainya G sama F paling lambat. Paling lambatnya selesainya G sama F. Nah, terus 15 ini dikurangi 4, itu adalah 11. Itu adalah waktu selesainya D sama E. 11 waktu selesainya D sama E. Terus setelah itu di sini kita cari C aja dulu ya langsung. Nah, di sini tadi kan 15 dikurangi 7. Waktu selesai paling lambatnya C itu adalah 8. Oke. Lalu waktu selesai paling lambatnya A itu kan 11 dikurangi 6 itu berapa? 5. Oke. Lalu waktu selesai paling lambatnya B itu 11 dikurangi 5 itu adalah 6. Oke. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi itu seperti ini. Nah, untuk mulai lambat itu kita punya rumus di sini.
Mulai lambat itu tinggal selesai lambat dikurangi waktu kegiatan. Jadi di sini tinggal aja 5 dikurangi 5 dan ini salah, bukan 10, itu adalah 0. Ini beberapa kayaknya saya cek itu ada yang salah. Ini 0, terus habis itu sama yang E 11 dikurangi 5 itu harusnya 6. Nah, oke ya, begini. Nah, lalu kita cari TF itu kan total float itu adalah selesai lama dikurangi mulai cepat dikurangi waktu kegiatan. Nah, selesai lama itu 5 dikurangi MC atau mulai cepat 0, terus dikurangi lagi waktu kegiatannya 5. Jadi total floatnya 0. Nah, lalu ini semuanya dihitung sesuai dengan rumus total float ya. Nah, kita dapatkan angka seperti ini. Begitu juga FF di sini adalah FFI, I itu dimulai sebelum J. FFI berarti di sini FFA itu adalah mulai cepatnya J. Mulai cepatnya J. Setelah A itu apa? Setelah A itu kan D dan juga E. Mulai cepatnya D sama E itu adalah 5. Mulai cepatnya kegiatan setelah A yaitu 5 dikurangi mulai cepatnya A itu sendiri yaitu adalah 0, terus dikurangi waktu kegiatan A itu adalah 5 sama dengan 0. Oke, lalu selanjutnya B. Mulai cepatnya kegiatan setelah B itu kan adalah E. Mulai cepatnya E itu 5. Lalu setelah itu dikurangi mulai cepatnya B itu sendiri 0 dikurangi waktu kegiatan B itu adalah 3. Lalu selanjutnya ini contoh yang ketiga adalah free floatnya di C. C itu kegiatan setelahnya C itu adalah F. Berarti mulai cepatnya F berapa? 4. Kita tulis 4 di sini. Dikurangi mulai cepatnya C itu sendiri adalah 0. Dikurangi waktu kegiatan C itu adalah 0. Itu adalah 4. Nah, kita cari sampai terakhir. Terus di sini yang menjadi jalur kritis itu adalah yang memiliki total float dan free float itu sebesar 0. Jadi di sini yang dua-duanya antara total float sama free floatnya 0 itu adalah untuk kegiatan A, D, G, H. Jadi di sini kita punya kegiatan yang memiliki total float dan free floatnya 0 itu adalah A, D, G, H. Maka ADGH ini adalah jalur kritis, yang mana total penyelesaian jalur kritis itu adalah 20. Seperti itu. Coba kita lihat sama yang sebelumnya. ADGH 20 sama. Oke, sama. Membuat tabel mulai cepat selesai cepat, mulai lambat selesai lambat untuk hasil akhir dari selesai cepat atau selesai lambat ini itu adalah hasil hasil waktu terlamanya dari proyek ini, yang mana jalur yang bisa mendapatkan
nilai ini itu adalah jalur yang memiliki total float dengan free floatnya bernilai 0, yaitu jalur mana? Jalur ADGH. Begitu, dan itu akan menjadi yang namanya jalur kritis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini itu kan tadi kita sudah punya yang namanya jalur kritis. Dan jalur kritis itu artinya adalah waktu terlama kita bisa menyelesaikan proyek tersebut gitu ya. Begitu. Nah, di sini ada beberapa metode itu yang bisa dilakukan untuk memperpendek jalur penyelesaian proyek. Nah, namun dalam hal ini di modul ini kita hanya membahas metode yang paling sederhana, yaitu dengan kita menambahkan jam kerja atau lembur atau overtime, atau menambahkan jumlah tenaga kerja, atau menambahkan fasilitas atau mesin, dan lain sebagainya yang bisa diusahakan untuk membuat jalurnya itu bisa lebih pendek. Namun di sini harus diingat bahwa kalau kita melakukan usaha untuk memperpendek waktu, otomatis kita punya konsekuensi terhadap biayanya. Dimana kalau misalnya waktu itu kita perpendek, otomatis biasanya itu kan meningkat. Oke ya. Nah, di sini kita punya 3 hubungan waktu dengan biaya. Yang pertama, itu bisa waktu dengan biayanya itu bersifat linear. Linear itu lurus begini ya. Dimana saat waktunya lama gitu ya, otomatis biayanya lebih murah dibandingkan saat waktunya kita minta cepat. Maka linearnya itu turun begini. Nah, kalau yang ini adalah hubungan antara biaya dengan waktu yang berbentuk progresif, yang ini berbentuk degresif, dan yang ini tuh berbentuk diskrit. Tuh ya, ini berbentuk non-linear atau tidak linear, jadi dia ngelengkung begini. Tetapi seperti kita lihat, semakin bertambahnya waktu untuk menyelesaikan, jadi semakin lama orang itu tuh menunggu, artinya semakin murah dia bisa mendapatkan, semakin murah biaya yang harus dia keluarkan. Nah, semakin dia pengen cepet, itu artinya semakin dia harus membayar, istilahnya membayar mahal untuk perpendekan waktu itu. Nah, di sini kita ada beberapa contoh untuk memperpendek waktu. Tadi di sini itu kan kita punya jalur kritis ya tadi ya, ADGH jalur kritis kita. Nah, terus di sini itu kita punya tabel kalau misalnya kita ingin mempercepat mempercepat proyeknya itu gimana caranya. Di sini kita punya tabel, di mana tabel ini itu menunjukkan berapakah biaya yang harus kita bayar untuk memperpendek sebuah kegiatan. Nah, ini contohnya ya, kegiatan A. Kegiatan A punya waktu normal 5. Kegiatan A ini bisa diperpendek paling maksimal memperpendek kegiatan A ini sampai 3 hari. Jadi dari 5 hari diperpendek sampai 3 hari. Dengan biayanya itu adalah 7.000. Dengan biaya normal 7.000. Lalu kalau biaya setelah diperpendek itu 7.600, sehingga biaya rata-rata per jamnya itu tuh 3.000 per jam perpendekan. 3.300. Ini didapatkan dari mana? Ini itu didapatkan dari 7.600 dikurangi 7.000 dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari selisihnya ini. Dia kan bisa menghilangkan 2 jam kan, 2 jam dari 5 ke 3 itu kan yang hilang kan 2 jam. Jadi ini makanya dibagi 2 sama dengan 300. Oke, begitu juga yang bawahnya. Di bawahnya
ini itu juga kalau ah, untuk B, pengurangan waktu dari waktu normal ke waktu maksimal bisa diperpendek itu di B tidak ada biayanya atau nol. Jadi di sini ya nol aja. Gimana ini? Ya, begitu, Mbak. Oh, saya tahu tulisnya di sini saja. Nah, itu benar 9.000 bukan dibagi dua, Mbak, tapi dibagi satu. Karena kan dia cuman bisa menurunkan dari 3 ke 2. Jadi untuk B ini sama dengan 9.000 dikurangi 9.000 dibagi satu sama dengan 0. Lalu untuk C itu bisa dikurangi juga cuma satu. Jadi C itu adalah 10.000 dikurangi 7.500. Ya, betul. Ya, satu itu didapatkan dari 3 dikurangi 2. Ini kan soalnya kan waktu normalnya itu tuh, misalnya kegiatan A waktu normalnya bisa diselesaikan 5 hari. Nah, setelah diperpendek dia itu bisa diselesaikan selama 3 hari. Jadi perpendekannya atau potongan harinya itu kan dua hari kan yang dihilangi kan. 5 dikurangi 3, 3 dikurangi 2, 4 dikurangi 3 gitu. Ya, betul 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 ya gitu. Atau perpendekan waktunya itu adalah waktu normal dikurangi waktu diperpendek. Nah, gitu. Ini didapatkan biaya rata-ratanya segini semua. Nah, bagaimana cara kita memilih eh, mana saja kegiatan yang mau kita perpendek agar waktu penyelesaiannya itu bisa lebih pendek? Nah, caranya tadi kan kita awal sudah punya yang namanya jalur kritis kan? Nah, pilihan jalur yang akan diperpendek itu pertama kita dasarkan semuanya pada jalur kritis kita. Jadi pilih kegiatan yang akan diperpendek itu dari jalur kritis, karena jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki waktu terpanjang. Dimana jalur kritis yang kita miliki tadi adalah A, D, G, H. Lalu kalau misalnya kita ingin memperpendek waktu dalam waktu 1 hari, artinya tadi kan kita punya 20 hari, kalau diperpendek 1 hari kan jadi 19 hari. Nah, maka dari jalur kritis ADGH itu kita lihat kembali di sini. Saya kasih tanda. A, D, G, H, atau ini A, D, G, H. Nah, dari jalur kritis ini, kalau misalnya kita ingin memperpendek waktu penyelesaiannya selama 1 hari, yaitu dari pertamanya 20 hari, sekarang kita mau perpendek dia jadi 19 hari, maka dengan biaya yang kita punya datanya seperti ini, di kegiatan manakah kita akan memotong waktu kegiatannya, di manakah kita akan memotong waktu penyelesaiannya. Kita lihat di sini yang memiliki biaya paling rendah itu adalah kegiatan A. Maka jika kita ingin mengurangi 1 hari waktu penyelesaiannya itu, maka kita pilih rata-rata paling murah, yaitu dari kegiatan A. Jadi kegiatan A itu nanti kita akan kurangi dari 5 menjadi 4 hari. Karena di kegiatan A kita bisa mengurangi maksimal sampai 2 hari. Jadi untuk
pengurangan waktu yang hanya 1 hari, kita bisa mengambil dari kegiatan A. Maka setelah kita kurangi di sini, jalur kritisnya itu tetap 1, 2, 5, 6, 7, atau tetap ADGH, di mana waktu penyelesaiannya itu 19 hari. Yang mana biayanya itu adalah 300, yang kita dapatkan dari perpendekan dari kegiatan A selama 1 hari. Oke, ini kalau kita ingin memperpendek selama 1 hari saja. Selanjutnya, kalau misalnya kita ingin memperpendek 2 hari. Nah, 2 hari itu karena kebetulan dari data kita lihat bahwa A itu bisa diperpendek sampai maksimal 2 hari, ya kan? Dan karena A itu memiliki biaya rata-rata paling rendah, artinya kita perpendek saja dari kegiatan A, di mana jalur kritisnya itu nanti akan memiliki waktu penyelesaian menjadi 18 hari, karena dikurangi 2 hari ya, dan biaya yang harus kita tanggung dari perpendekan itu adalah 2 hari kali biaya perpendekan perharinya dari kegiatan A, yaitu biayanya adalah 600. Oke. Selanjutnya, saat misalnya perpendekannya itu kita butuhkan 3 hari. Nah, di mana A itu sudah tidak bisa lagi kita kurangi lagi, karena di data yang kita miliki maksimal A itu bisa dipotong waktu pengerjaannya itu maksimal hanya 2 hari saja. Maka kita harus cari kegiatan lain di dalam jalur kritis kita yang bisa dipercepat 1 hari. Nah, dan kita juga harus lihat di situ atau harus kita pilih kegiatan yang memiliki waktu paling sedikit. Kita mungkin bisa kembali lagi ke datanya. Nah, setelah A itu kegiatan lain yang memiliki waktu terpendek kegiatan lain yang memiliki biaya termurah untuk memperpendek waktu penyelesaiannya adalah kegiatan D. Jadi di sini nanti yang kita kurangi selain A itu adalah D. Nah, di mana saat D kita kurangi itu nanti jalur kritisnya itu tidak hanya cuman satu jalur kritis, yaitu ADGH. Karena saat D ini kita kurangi menjadi D itu saat kita kurangi menjadi 5, maka di sini kalau misalnya kita lewat jalur ADGH, coba kita hitung ya. 3 ditambah 5 8, G-nya itu adalah 4 ditambah 4 12, ditambah 5 17. Oke, selain itu kita juga bisa mendapatkan waktu penyelesaian 17 hari itu tidak hanya di jalur ADGH, tapi bisa juga di jalur BEGH. Itu juga mendapatkan hasil 17 hari. 3 ditambah 5 8, ditambah 4 12, tambah 5 7. Nah, selain itu juga bisa dari jalur lain, yaitu AEGH. A-nya itu 3, ditambah E itu 8, ditambah G 12, lalu ditambah H itu 17. Nah, jadi kita punya jalur kritis jadi kita punya 3 jalur kritis saat kita mau memperpendek waktu penyelesaian proyek ini menjadi 17 hari atau diperpendek 3 hari. Nah, di mana biaya untuk memperpendek waktu penyelesaian ini dalam waktu 3 hari itu adalah 600, yang merupakan perpendekan dari jalur A selama 2 hari, dan 400 yang merupakan waktu perpendekan dari kegiatan D selama 1 hari. Jadi totalnya adalah ada 1000. Semangat Mbak Sulastri. Insya Allah kalau misalnya pas belajar ini sambil istilahnya mengambil contoh-contoh di realita nyata, mungkin itu tuh lebih enak, karena sebenarnya yang kita pelajari di sini itu contoh-contohnya itu sebenarnya contoh-contoh yang memang terjadi di kenyataan gitu, Mbak. Misalnya kita mau, ya misalnya tadi contohnya adalah ya masak roti,
atau mungkin juga eh, bikin baju misalnya kayak gitu. Bukan hanya masak roti, masak yang umumnya aja juga bisa. Ya, misalnya kayak pesanan pesanan nasi kotak apa aja, misalnya juga ada yang pesen jahitan kebaya kayak gitu juga bisa. Kan semuanya pasti kita kalau misalnya pengen cepet pasti biayanya lebih lama, dan mereka itu sebenarnya mengatur-atur di mana sih bisa mengurangi biaya, mengurangi waktu pengerjaan. Nah, sebenarnya sebenarnya seperti itu. Tetapi tetapi kalau misalnya terjadi di kenyataan, itu kan umumnya mereka itu tuh punya intuisi ya. Punya intuisi atau feeling. Feeling dari kebiasaan mereka mengerjakan. Nah, yang mana di situ kalau misalnya dari sisi teori, teori itu tuh mempelajari dari feeling dan juga kebiasaan itu menjadi sebuah teori yang kita pelajari sekarang ini gitu. Oke, semoga jadi sebenarnya ini tuh beriringan dengan kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Oke, nah, oke, siap. Kita masuk ke modul 7 ya. Modul 7 ini nanti kita akan bahas metode antrian. Kalau tentang antrian, pasti teman-teman udah pada istilahnya udah pada paham ya gimana itu rasanya ngantri, lamanya ngantri gitu ya. Dan di sini nanti kita akan belajar tentang ini. Kita kalau dari modulnya itu namanya adalah pengenalan teori antrian. Model antrian, nah, pengenalan teori antrian. Sama beberapa model-model antrian itu yang nanti akan kita bahas. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Langsung saja di pengenalan teori antrian. Nah, antri itu teman-teman sudah pada tahu kan, menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Misalnya antri dalam membeli karcis bioskop, antri berobat ke dokter, dan lain sebagainya. Nah, antri itu terjadi karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kedatangan pelanggan yang butuh untuk dilayani. Nah, dengan kata lain, orang atau barang yang perlu dilayani itu terlalu banyak. Seperti tadi saya bilang, banyak datang tapi fasilitas pelayanannya itu kemampuannya tidak sebanding. Nah, di sini kita punya yang namanya istilah kedatangan atau arrival. Itu diasumsikan mengikuti distribusi tertentu. Bisa distribusi Poisson atau Poisson ini ya. Ini sebenarnya bacanya Poisson, Gamma, Erlang, dan lain sebagainya. Namun di modul ini kita hanya membahas kalau kedatangan itu nanti akan berdistribusi Poisson, atau ini kalau di teorinya. Untuk teorinya saya mungkin hanya menceritakan, istilahnya menceritakan aja, tapi nanti kita nggak bahas. Itu kita ambil dari teori Markov chain itu ya. Jadi sudah pasti yang namanya kedatangan nanti itu berdistribusi Poisson. Jadi nanti kenapa kalau misalnya kita memberi simbol kedatangan itu kita kasih nama M, yang itu didapatkan dari teori Markov chain. Nah, lalu seperti apakah yang namanya kedatangan itu? Misalnya ya, di sini ini kita punya yang namanya sistem antrian. Di mana di dalam sistem antrian itu eh, kita punya beberapa istilah. AT itu kita istilahkan sebagai arrival time atau waktu kedatangan atau waktu tiba. ST adalah service time atau waktu pelayanan. SST adalah start service time atau waktu mulai dilayani. Nah, FST adalah finish start time atau waktu selesai dilayani. Lalu idle itu adalah waktu servernya atau pelayannya itu menganggur. Nah, di sini kita itu punya
sistem, yang mana di dalam sistem itu ada sebuah kedatangan pelanggan pertama yang kita namakan ST1 atau belum ST1. AT1, arrival time 1 itu adalah kedatangan pelanggan pertama, itu datang di jam 8 lebih 7 menit. Nah, kalau ada sebuah pelanggan datang di jam 8 lebih 7 menit, maka artinya di jam itulah akan mulai waktu pelayanan. Saat misalnya pelanggan pertamanya itu nggak ngantri ya. Nah, di sini berarti saat ada pelanggan di jam 8 lebih 7 menit, maka mulai dilayani pertama kali itu di jam 8 lebih 7 menit juga. Di mana service time atau waktu pelayanannya itu adalah selama 6 menit. Maka pelanggan pertama ini akan selesai dilayani pada jam 8 lebih 13 menit, yaitu dia mulai melayani ditambah dengan service time-nya atau waktu pelayanannya akan menjadi finish start time atau waktu selesai dilayani. Nah, setelah itu datang pelanggan kedua. Pelanggan kedua ini datang di waktu di jam 8 lebih 14. Artinya, waktu mulai dilayani untuk pelanggan kedua ini adalah di jam 8 lebih 14. Di mana dia tadi kan punya service time atau waktu pelayanan selama 6 menit. Yang artinya dia akan selesai melayani pelanggan kedua itu pada jam 8 lebih 20. Jam 8 lebih 20 ini adalah jam 8 lebih 14 menit ditambahkan 6 menit, yaitu jam 8 lebih 20 ini akan selesai dilayani. Nah, dari sini kita bisa lihat server atau istilahnya anggap aja ini adalah supermarket ya. Jadi anggap aja ini kasirnya. Gitu ya. Jadi kasir itu nganggur selama berapa lama? Dia nganggur selama 1 menit. Nganggur selama 1 menit itu dilihat dari selesainya dia melayani pelanggan pertama dengan datangnya pelanggan kedua, gitu ya. Jadi pelanggan pertama itu selesai dilayani jam 8 lebih 13. Pelanggan kedua datang di jam 8 lebih 14. Jadi selama 1 menit kasirnya itu nganggur karena tidak ada yang dilayani. Nah, lalu kita lihat pelanggan ketiga datang di jam 8 lebih 25. Jadinya kasirnya itu tuh nganggur selama 5 menit gitu. Dari 8 lebih 25 dikurangi 8 lebih 20. Dimana di 8 lebih 25 itu nanti si kasir akan mulai memberikan pelayanan, dimana waktu pelayanannya adalah 6 menit, yang artinya dia akan selesai melakukan pelayanannya di jam 8 lebih 31. Nah, kalau cerita yang seperti ini tuh mungkin teman-teman sudah paham ya. Oke, ini itu adalah teori antrian. Di sini kita memiliki beberapa istilah dalam antrian. Kita nanti di sini nggak ada contoh soal, kita hanya belajar aja istilah-istilah di dalamnya. Untuk contoh soalnya nanti bisa dicoba latihan di lewat modul. Nanti kalau misalnya pas kita ketemu besok minggu kita bisa diskusi. Semoga saja misalnya ada waktu ya. Nah, lalu di sini istilah di dalam antrian itu ada masukan atau arrival, kedatangan. Terus di sini ada objek, itu bisa barang, bisa manusia. Masuk ke dalam sistem antrian. Masuk ke dalam sistem antrian pada sebuah waktu kedatangan tertentu. Lalu di sini ngantri, dan setelah misalnya gilirannya dia dilayani, ini ada mekanisme pelayanannya adalah lamanya melayani. Lalu setelah itu
Setelah dia selesai dilayani, maka dia akan keluar dari antrian. Nah, di sini oh iya Mbak. Silahkan Mbak, nggak apa-apa Mbak Selastri. Nanti kalau bisa balik lagi ke sini kan ya Mbak ya. Oke. Nah, di sini sistem antrian itu merupakan keseluruhan dari pelayanan yang diberikan sejak datang sampai dilayani. Lalu selanjutnya, channel. Channel itu adalah server atau bagian yang melayani, atau kalau misalnya contoh dari depan tadi yang namanya kasir, itu di dalam sebuah sistem antrian kita namakan sebagai channel, jalur antrian ya. Lalu yang ketiga adalah fase layanan. Fase ini itu menunjukkan istilahnya kayak tahapan pelayanan ya, yaitu misalnya kayak gini. Sebentar, saya cari contohnya. Apa ya? Kalau misalnya kita di kasir supermarket itu cuma satu fase ya. Jadi di satu kasir saja. Setelah itu udah langsung selesai. Itu artinya di situ adalah cuma ada satu tahap pelayanan atau yang namanya satu fase pelayanan. Nah, kalau yang ada dua tahap pelayanan itu mungkin kalau ada yang lebih dari satu pelayanan itu mungkin di sistem produksi ya. Di perusahaan manufaktur itu pasti lebih dari satu pelayanan. Karena kan prosesnya kan tidak hanya satu kali proses. Tapi kalau yang antri manusia itu kebanyakan itu cuma satu fase. Atau gini juga. Kalau misalnya kita masuk bank, itu kan kadang pertama kita ngantri untuk ngambil nomor antrian. Nah, ngantri saat ngambil nomor antrian itu bisa kita bilang sebagai fase 1. Setelahnya kita ngantri lagi untuk mendapatkan pelayanan di bank itu. Itu kita bisa namakan fase 2. Jadi ngantrinya 2 kali. Oke, jadi fase pelayanan itu bisa menunjukkan berapa kalinya kita ngantri. Kalau kita ngantri cuma 1 kali, maka kita namakan dia adalah single fase. Kalau dia ngantrinya lebih dari 1 kali, maka kita namakan dia multifase. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah masukan atau input. Di sini ini bisa berupa barang atau manusia ya. Input itu adalah orang yang masuk ke dalam sistem objek yang akan masuk ke dalam sistem antrian. Nah, kalau waktu kedatangan itu adalah arrival time. Waktu di mana input itu masuk ke dalam sistem antrian. Kalau rata-rata kedatangan itu menunjukkan jumlah input dibagi dengan jangka waktu. Jadi misalnya ada 5 orang nih masuk dan itu tuh dalam 1 jam. Itu maka kita namakan rata-rata kedatangan mereka adalah 5 orang dalam waktu 1 jam. Tapi bukan berarti 5-5-nya datang bersamaan. Cuma dalam waktu 1 jam itu tuh ada 5 orang yang sudah masuk gitu. Artinya kita bilang rata-ratanya adalah 5 orang per jam. Nah, lalu selanjutnya di dalam gambar yang masih sama ini, server itu yang tadi kita namakan dengan yang namanya channel. Nah, itu adanya tuh di sini. Lalu ada jangka waktu antar kedatangan atau kita namakan inter-arrival time. Jadi selisih antar kedatangan. Misalnya orang pertama datang jam 8, orang kedua datang jam 9, orang ketiga datang jam 10. Maka waktu antar kedatangannya itu adalah 1 jam. Contoh seperti itu. Nah, lalu ada juga istilahnya adalah tingkat pelayanan atau service time. Service time ini itu merupakan kemampuan fasilitas atau kemampuan server atau kemampuan pihak yang melayani
untuk melayani input dalam periode waktu tertentu. Misalnya, untuk melayani satu orang butuh berapa lama dia itu tuh melayaninya. Itu dinamakan sebagai tingkat pelayanan atau service time. Nah, lalu yang dinamakan disiplin antrian itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan antrian itu. Apakah FIFO atau first in first out, atau kita bisa namakan first come first serve, atau yang datang pertama dilayani terlebih dahulu. Ini contohnya adalah pada antrian bank, antrian tiket nonton bioskop, tiket kereta api. Seperti itu biasanya first in first out, atau datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Tapi ada juga disiplin antrian itu yang namanya LIFO, last in first out, atau last come first serve, atau datang terakhir dilayani terlebih dahulu. Ini itu biasanya contohnya adalah pada perusahaan manufaktur. Nah, di gudangnya perusahaan manufaktur yang isinya barang-barang, itu kan biasanya barang-barangnya ditumpuk. Kalau ada barang-barang ditumpuk, dan kalau misalnya ada barang-barang ditumpuk, itu kan pasti yang datang pertama, tumpukan pertama kan di bawah, tumpukan terakhir di atas. Tapi saat tumpukan ini mau diambil atau mau diproses lagi, itu kan pasti tumpukan yang paling atas yang diambil, dimana tumpukan paling atas itu adalah tumpukan yang datang terakhir gitu. Nah, itu contoh dari LIFO. Atau ada juga yang zero, serve in random order, atau dilayani secara acak. Nah, kalau yang dilayani secara acak ini saya kurang tahu contohnya ya. Selama ini itu yang sangat lebih terkenal itu yang FIFO sama LIFO. Lalu yang preemptive serve itu dilayani sesuai dengan prioritas. Dilayani sesuai dengan prioritas itu misalnya kayak kita pesen dulu gitu ya. Kayak udah reserve gitu. Udah dipesen, misalnya kita mau ke restoran. Kita udah pesen dulu sebelumnya gitu. Kita order. Lalu otomatis pas kita datang kan kita lebih diutamakan karena kita udah pesen duluan, seperti itu. Nah, itu beberapa istilah di dalam sistem antrian. Masih ada lagi untuk slide selanjutnya, masih berupa istilah di dalam sistem antrian. Nah, panjang antrian itu merupakan jumlah input yang menunggu pelayanan. Nah, lalu kapasitas antrian itu bisa ada yang terbatas, bisa ada yang tidak terbatas, gitu ya. Kalau misalnya kita mau nonton konser, itu mau ngantri panjang pun itu kan juga nggak ada batasnya kan. Sejauh ini kalau nonton konsernya itu tuh bukan di aula atau bukan di gedung, tapi kalau misalnya nonton konsernya di gedung kan ada batas antriannya gitu. Istilahnya misalnya kita tuh ngantri antriannya itu tuh ada kayak ruang antrinya, itu otomatis kan dia punya yang namanya batas antrian. Lalu ada utilitas server atau traffic intensity. Utilitas server ini akan menunjukkan tingkat kesibukan dari server atau yang memberi layanan. Jadi, kalau utilitas servernya itu tinggi, artinya yang memberi layanan itu sibuk atau jarang menganggur. Nah, tapi kalau utilitas servernya itu rendah, artinya yang memberi layanan itu tidak sibuk atau sering menganggur, seperti itu. Lalu keluaran atau output di sini ini itu adalah objek yang telah selesai dilayani. Jadi di sini panjang antrian itu di sini ya, panjang antrian, lalu utility server itu di sini, lalu keluaran atau output di sini. Nah, ada juga istilahnya bulking atau suatu fenomena di mana objek yang sudah masuk ke dalam sistem antrian itu memutuskan untuk keluar dari sistem. Nah, itu
adalah contoh, misalnya teman-teman itu dulu pernah main game yang namanya Dinnerdash. Nah, game Dinnerdash itu kan juga termasuk game antrian kan, bagaimana kita bisa melayani para customer di perusahaan itu yang datang agar mereka tidak marah gitu. Tapi kan ada tuh misalnya kedatangannya itu udah terlalu apa ya, terlalu banyak, tapi pelayanan kita itu tuh tidak secepat kedatangan itu datang gitu. Iya Mbak Ari, tidak apa-apa. Nah, itu kan ada ceritanya di dinner dash itu tuh customernya yang masih ngantri itu tuh udah umup kayak kereta api tuh, nguk 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 kayak gitu, yang artinya mereka marah gitu ya, yang artinya mereka marah terus akhirnya mereka hilang. Nah, contoh seperti itulah yang dinamakan sebagai bulking, yang artinya dia itu pertama kan udah masuk sistem antrian tuh, dia udah ngantri tapi akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari sistem antrian, nggak jadi ngantri deh gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu di dalam sistem antrian itu ada beberapa struktur antrian. Di sini ada 4. Yang pertama kita namakan single channel single fase. Yang mana single channel single fase itu adalah saat di dalam antrian itu hanya ada satu bagian yang melayani dan hanya ada satu kali ngantri. Jadi satu kali ngantri dan hanya ada satu orang atau satu bagian yang melayani. Itu kita namakan single channel single fase. Nah, kalau single channel multifase itu orang yang melayani di setiap fasenya itu hanya ada satu. Dan kita ngantrinya itu lebih dari satu kali. Kita ngantrinya itu 2 kali ngantri. Ngantri pertama sama ngantri kedua. Lalu selanjutnya adalah multi server single fase. Single fase itu kan kita ngantrinya cukup sekali. Oh iya, sebentar, ngurus paspor itu berapa kali ngantri ya? Banyak ya? Saya lupa. Saya lupa dia. Mungkin iya sih, karena harus ngantri foto dan kawan-kawan ya. Oh iya, terima kasih Mbak Sulastri. Contohnya yang multifase itu adalah kayak mengurus paspor. Ini terima kasih Mbak Sulastri sudah membantu mencari contoh. Nah, itu kan mengurus paspor itu sepertinya ngantrinya lebih dari satu kali. Gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat kembali bagaimana caranya mengurus paspor. Oh, kalau yang di mengurus paspor itu ngantrinya lebih dari satu kali, tapi yang melayani itu hanya satu loket satu orang. Tapi ada berapa loket? Kalau misalnya dia ada lebih dari satu loket, maka dia dinamakan multi channel. Tapi kalau hanya ada satu loket saja, itu kita namakan single channel. Multi channel itu kayak misalnya kita di Carrefour. Di Carrefour itu kan kasirnya ada banyak. Carrefour itu adalah contoh multi channel atau multi server single fase. Satu loket satu orang tapi banyak channel. Iya, kalau gitu cara contoh mengurus paspor itu masuk ke dalam multifase single channel. Sorry. Satu loket tapi banyak channel. Sebentar, Mbak. Satu loket satu orang tapi banyak channel. Oh ya, kalau banyak channel, kalau misalnya dia punya banyak channel di setiap antriannya dan dia juga punya lebih dari satu kali ngantri, maka pengurusan paspor itu masuk ke multi server multifase.
Oh, single channel multifase. Oh, berarti single channel multifase. Seperti ini ya, Mbak ya. Cuman ada satu cuman ada satu loket saja. Kalau cuman ada satu loket saja, semuanya ngantri di loket yang sama, itu berarti ya single channel multifase. Oke, kalau contohnya yang ini single channel multifase, itu mungkin seperti yang tadi dibantu. Oke, dibantu Mbak Sulastri cari contoh itu adalah contoh antrian membuat paspor itu single channel multifase. Nah, kalau multi channel single fase itu contohnya itu tuh antrian di supermarket itu biasanya selalu single channel multifase. Sorry, selalu multi channel single fase kalau antrian di supermarket gitu ya. Di bank itu juga kalau misalnya kita nggak menganggap ngantri untuk mengambil nomor antrian itu adalah antrian ya, di bank itu juga termasuk multi channel single fase. Oke. Nah, kalau multi channel single fase berarti ngantrinya sekali, tapi ada banyak tempat yang bisa melayani atau ada banyak orang yang bisa melayani customer gitu. Itu namanya multi server single fase atau multi channel single fase. Nah, ada juga yang paling kompleks atau yang paling rumit di sini adalah multi channel multifase. Jadi ngantrinya lebih dari satu dan tiap tiap ngantri itu dia punya banyak pelayan, banyak teller, anggap aja di bank ya, banyak teller atau banyak pihak yang melayani lebih dari satu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke model antrian. Di model antrian itu biasanya dirumuskan seperti ini: A garing B garing C garing D garing E, di mana A itu akan menunjukkan distribusi waktu kedatangan, B itu menunjukkan distribusi waktu pelayanan, C itu menunjukkan jumlah server atau jumlah yang bisa melayani, D itu menunjukkan jumlah input, ini bisa terhingga atau tidak terhingga, lalu E itu menunjukkan kapasitas sistem. Nah, di sini kita punya simbol, contoh simbolnya adalah E itu saat arrival time atau waktu kedatangannya itu berdistribusi Erlang. D itu saat service time-nya atau waktu pelayanannya itu berdistribusi degenerate. Nah, namun di sini kita untuk semuanya itu tuh pakai model Markov ya, dimana di model Markov itu nanti distribusi untuk kedatangannya itu nanti akan berdistribusi Poisson dan juga distribusi waktu pelayanannya itu nanti akan berdistribusi eksponensial. Nah, jadi contohnya membuat tulisan modelnya itu adalah seperti ini. Ini kan yang pertama itu kan A itu menunjukkan distribusi kedatangan, B itu menunjukkan distribusi pelayanan, C itu menunjukkan jumlah server, ini satu ya. Lalu D itu menunjukkan jenis input, bisa terhingga, bisa tak terhingga, dan E itu juga menunjukkan kapasitas sistem, itu bisa terhingga dan tak terhingga. Nah, kalau misalnya kita menulis modelnya itu seperti ini, M garing 1 garing II itu menunjukkan bahwa arrival time-nya itu berdistribusi Poisson, di mana M itu adalah singkatan dari Markovian tadi yang saya bilang adalah teori Markov chain, yang mana di sini saya cuman kenalin aja, tapi nanti kita nggak masuk ke situ ya. Teori dari Markov chain yang diambil di dalam sistem antrian itu adalah distribusi yang digunakan untuk tingkat kedatangan dan tingkat pelayanannya itu akan mengikuti teori dalam
Markov chain, distribusi teori dalam Markov chain, di mana kedatangannya itu berdistribusi Poisson dan service time-nya berdistribusi eksponensial. Saat mereka itu seperti ini, maka artinya mereka itu tuh masuk ke dalam sistem Markov yang kita namakan, yang kita simbolkan dengan M dan M. Lalu karena ini satu, maka artinya jumlah servernya itu satu. Lalu ini jenis inputannya dan juga kapasitasnya itu, karena I itu artinya infinite atau tidak terhingga. Dimana di sini untuk jenis input dan kapasitas sistem kita punya dua simbol, yaitu I sama F. I itu menunjukkan infinite atau tidak terhingga, sedangkan F itu menunjukkan finite atau terhingga. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu model yang merupakan model single channel karena jumlah servernya satu. Keliru, salah pencet. Nah, jumlah servernya satu. Nih, satu artinya dia adalah single fase. Teman-teman masih bisa dengar suara saya kan? Tadi ini saya nggak pencet kan, cuman gini-gini doang. Ya, semoga aja masih bisa dengar. Alhamdulillah. Saya takut kepencet. Oke. Nah, satu ini artinya dia adalah single channel. Nah, di mana di setiap model antrian itu nanti pasti kita tuh diminta untuk mencari berapa hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini, yaitu sebelum kita masuk ke 6 hal di dalam antrian itu kita harus kenal beberapa notasi variabel, yaitu pertama adalah lambda. Sebentar, lambda itu saya tuh nggak ada, saya tulis aja di sini. Lambda lalu mu. Nah, lalu n. Jelek. Sebentar. Semoga paham ya teman-teman, ini adalah lambda seperti ini mu seperti ini, lalu ini n itu seperti ini. Nah, oke ya. Lalu selanjutnya ini saya kasih penjelasan. Lambda itu adalah tingkat kedatangan rata-rata. Lalu mu itu adalah tingkat pelayanan rata-rata. Lalu n itu adalah jumlah individu dalam sistem. Pada waktu tertentu. Oke, nah, walaupun di sini ya, walaupun rumusnya itu tuh banyak, tapi sebenarnya kita hanya mengoperasikan 3 simbol ini saja. Contoh, kalau misalnya kita mau mencari rata-rata jumlah objek dalam antrian, maka kita akan mencari yang namanya n-key, di mana n-key itu rumusnya seperti ini. Lambda kuadrat dibagi mu dikalikan mu dikurangi lambda. Oke ya. Ini sampai ke bawah sini pakai 3 simbol ini. Nah, kalau yang di bawahnya itu kita akan menghitung jumlah biaya yang ditanggung. Untuk model ini jumlah biaya yang ditanggung itu adalah seperti ini. CS
CS itu adalah biaya pelayanan per fasilitas per waktu. Oke, itu CS. Lalu kalau CW itu adalah biaya tunggu. Biaya tunggu ini dikalikan dengan rata-rata jumlah objek dalam sistem atau dalam antrian plus yang dilayani. Itu dikalikan itu adalah total biaya tunggu. Nah, jadi kalau jumlah biaya yang akan ditanggung itu adalah penjumlahan dari biaya pelayanan per fasilitas per waktu ditambahkan dengan total biaya tunggu. Biaya tunggu ini adalah rata-rata jumlah objek dalam sistem, yaitu baik dalam antrian plus yang sedang dilayani dikalikan dengan biaya tunggu. Itu akan menjadi total biaya yang ditanggung. Ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Mbak Sulastri, kenapa harus selalu ada rumus. Ini sebenarnya untuk memudahkan saat saat yang kita hitung itu tuh semakin semakin banyak dan juga semakin bervariasi. Kalau misalnya antriannya itu hanya 2 orang gitu ya, waktunya juga terbatas pendek gitu, mungkin kita nggak perlu untuk pakai rumus-rumus ini. Tapi semakin permasalahan atau persoalan itu tuh menjadi lebih luas, lebih banyak, lebih lebar, maka disitulah kita memerlukan yang namanya rumus-rumus itu. Karena rumus itu dibentuk dari pola yang terjadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah diamati atau yang sudah diobservasi gitu, Mbak. Jadi sebenarnya rumus-rumus ini itu mempermudah kita untuk mengevaluasi sebuah permasalahan gitu. Oke. Nah, di sini ini kalau misalnya ada soal gitu ya, itu kan nanti hitung rata-rata jumlah objek dalam antrian. Tinggal lihat aja rumus ini. Rumusnya seperti ini. Masukkan saja nilai-nilai variabel ini. Yang banyak itu adalah jumlah yang ditanyakan, jumlah rumusnya. Tetapi sebenarnya variabel atau yang akan kita masukkan sebagai input di dalam rumus itu sebenarnya sedikit. Jadi ya hanya 3 ini, lambda, mu, sama n untuk yang single server ya. Oke, lalu kita masuk ke yang multi server. Dimana kalau multi server atau multi channel kita memberikan tanda S di sini. S itu menunjukkan jumlah server. S itu menunjukkan jumlah server. Nah, oke. Di sini untuk simbol yang digunakan itu semuanya sama. Bedanya hanya di sini tambah 1, dia punya satu simbol namanya S. Oh, sebentar. Untuk rumus ini itu sebenarnya bukan S mu ya, tapi ini tuh S dikalikan mu. Ini itu adalah S dikali mu.
terus ditambahkan sama lambda gitu ya, dikurangi sama lambda. Oke, lalu yang ada tanda serunya itu artinya adalah faktorial. Teman-teman pasti sudah mengenal ya yang namanya faktorial. Misalnya kita punya yang namanya 3 faktorial. Sebentar, pakai ini aja nih. Misalnya kita punya 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya adalah 1 dikali 2 dikali 3, begitu. Gini ya, ini contohnya. Kalau 6 faktorial ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 gitu. Oke, ini bisa dibaca sendiri sambil nanti coba-coba latihan di modul. Itu ada beberapa soal. Karena ini banyak, jadi saya mohon teman-teman mencoba sendiri, karena sebenarnya ini kelihatannya kayak banyak gitu ya, tapi sebenarnya poin utamanya dari mereka itu adalah lambda, mu, n, sama s itu. Empat inputan itu saja, tapi bisa jadi banyak sekali rumus di sini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah selesai bab 6 dan bab 7. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu pertanyaannya. eh Tidak apa-apa Mbak, sering diseringin aja, nanti insya Allah bisa paham. Jadi diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Ada pertanyaan lain, silahkan. Sebentar saya lihatnya. Iya, nanti misalnya ini diulangin lagi, atau misalnya coba dilihat di contoh soalnya, nanti kalau misalnya bingung pas misalnya kita tatap muka besok itu, nanti bisa kita bahas. Kalau yang untuk model antrian ini, rumusnya bener-bener ngikut, tinggal masukin, dan inputannya itu hanya hanya 3 tadi, seperti yang saya sorry. Nah ini lambda, mu, n itu kalau yang single channel. Kalau yang multi channel, lambda, mu, n sama s. Dan bahkan ini n nya itu sebenarnya nggak dipakai di rumusnya semuanya cuma pakai mu sama lambda saja. Oke. Tapi kalau yang di multi channel itu n nya dipakai di sini. Di sini. Oke, di situ saja. S-nya, tapi S-nya dipakai di beberapa. Ya Mbak, silahkan Mbak Sulastri, nanti kalau misalnya ada yang tidak paham silahkan di inbox. Oh, tugasnya bisa diskusi, karena tugasnya itu kan sebenarnya sudah ada jawabannya. Saya cuman pengen teman-teman latihan ngerjain di situ, karena nanti kan soal ujiannya itu kan nanti kan juga pilihan ganda. Jadinya saya pengen teman-teman latihan untuk ngerjain bentuk pilihan ganda, yang pasti karena modul dari pusat itu seperti modul yang kita pegang sekarang. Jadi sepertinya mungkin nanti soal-soal ujiannya juga tidak jauh beda dengan yang seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk menghadapi ujiannya nanti,
latihan aja dari soal-soal yang ada di modul. Begitu. Semangat buat teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa kok. Teman-teman kemarin waktu misalnya diskusi sama saya di Facebook itu sudah pada pinter-pinter. Tidak sulit Mbak Anis, ini tinggal dibiasakan, diulangi terus, dilatih terus, nanti lama-lama insya Allah pasti bisa. Kalau nanti ada yang misalnya masih kurang pas, kurang oke, bisa coba ditanyakan, bisa lewat bisa lewat Facebook atau mungkin pas kita ketemu bisa. Besok Minggu itu kan kita ada TTM. Oke. Oke, teman-teman yang lain, semangat Mbak Anis. Cayo, cayo, cayo. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan, teman-teman? Oh, oke, terima kasih teman-teman. Jika udah tidak ada pertanyaan lagi, kita apa ya? Kita akhiri dulu kuliah kali ini sampai sekian ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya selalu senang di sini di mata kuliah riset operasi ini teman-teman rajin semuanya pada datang. Semoga mata kuliah yang kita kita belajar kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya. Mungkin kalau misalnya selama ini itu teman-teman sebenarnya sudah melakukan apa ya istilahnya. Selama ini mungkin teman-teman itu sudah menggunakan semua teori-teori itu. Tapi mungkin sekarang itu teman-teman baru mengenal, oh ternyata semua itu tuh ada teorinya ya, dan teorinya tuh seperti ini. Jadi mungkin teori-teori ini nanti bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman itu ingin menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks atau lebih susah atau lebih rumit gitu ya. Yang teman-teman mungkin belum punya pengalaman untuk jadi bisa bisa punya feeling kalau cara menyelesaikannya seperti ini, cara menyelesaikannya seperti itu gitu. Itu bisa kita gunakan rumus-rumus ini untuk apa namanya ya? Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan itu. Ya, terima kasih banyak ya semuanya teman-teman. Semoga sukses selalu. Saya pamit dulu, Nje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.